Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Amarullah Satsin, di sini saya akan menjelaskan tentang 3D modeling. Sekilas tentang 3D modeling. 3D modeling adalah proses untuk menciptakan objek 3D yang ingin dituangkan dalam bentuk visual nyata, baik secara bentuk, tekstur, dan ukuran objeknya. Sejarah 3D modeling. Awalnya, 3D modeling diciptakan pada tahun 1960 dengan penggunaan pertama untuk tujuan ilmiah dan teknik. Saat itu, hanya para profesional yang bekerja dengan model matematika dan analisis data saja yang dapat membuat 3D modeling ini. Namun, seorang pelopor grafis 3D bernama Ivan Sutherland, pencipta Sketchpad bersama dengan rekannya David Evans, membuka jurusan teknologi komputer pertama di Universitas Utah dan menarik banyak profesional berbakat dari berbagai negara untuk membantu berkontribusi dalam pengembangan industri ini. Dan salah satu mahasiswanya adalah Edwin Catmull selaku presiden dari Pixar Animation dan Walt Disney Animation Studios. Pengertian 3D. Animasi 3D merupakan penciptaan gambar bergerak dalam ruang digital 3 dimensi. Hal ini dilakukan dengan membuat frame yang mensimulasikan masing-masing gambar, difilmkan dengan kamera virtual dan outputnya berupa video yang sudah direndering atau real time, jika tujuannya untuk membuat game. Animasi 3D biasanya ditampilkan dengan kecepatan lebih dari 24 frame per detik. Konsep 3D. Seperti yang sudah disebutkan di atas, objek 3D mempunyai bentuk, volume, dan ruang, sehingga objek ini memiliki koordinat X, Y, dan Z. Jika pada animasi 2D, objek hanya dapat digerakkan kedua arah, yaitu ke kanan ke kiri, X, dan atas bawah, Y. Maka berbeda dengan 3D. Pada animasi 3D, objek dapat digerakkan ketiga arah, yaitu ke kanan kiri, X, atas bawah, Y, dan depan belakang, Z. Jenis permodelan 3D. Permodelan animasi 3D dibedakan menjadi dua, yaitu hard surface dan organic. Yang pertama, hard surface. Model hard surface adalah segala bentuk objek yang diciptakan atau dikonstruksi oleh manusia, seperti arsitektur, kendaraan, robot, dan mesin lain-lainnya. Yang kedua, organik. Model organik adalah subjek yang sudah secara alami ada di alam, seperti hewan, tumbuhan, batu, awan, petir, dan lain-lain. Teknik modeling. Dalam tahapan pertama ini, terdapat dua hal yang mendasar untuk pembuatannya, yaitu model solid untuk merincikan volume objek yang akan ditampilkan. Selain itu, lebih sering dipakai untuk mensimulasikan medis seperti CAD, konstruksi, geometri solid, dan sebagainya. Selanjutnya, cell atau boundary, yaitu menggambarkan permukaan seperti batas objek. Untuk prosesnya lebih mudah dikerjakan karena lebih sering digunakan dalam game atau film. Teknik animation. 1. Traditional animation. Proses yang digunakan untuk sebagian besar film animasi pada abad ke-20. Setiap frame dari film animasi tradisional adalah foto dari gambar yang terlebih dahulu digambar di kertas. 2. Live action animation. Teknik ini menggabungkan karakter yang telah digambar menjadi sebuah film animasi, kemudian difilmkan kembali tapi dengan karakter manusia asli serta backgroundnya nyata. Tipe 3D modeling. 1. Polygonal modeling. Modeling yang terdiri dari vertices atau titik yang jika disambungkan akan membentuk sebuah edge atau garis, sehingga jika disambungkan dengan edge lain dapat membentuk sebuah face atau bidang. 2. Curve modeling. Modeling yang memanfaatkan curve untuk membentuk sebuah bidang. Tidak ada yang namanya vertex dalam curve, namun dapat membuat sebuah bidang dengan perhitungan matematika, sama seperti implicit surface atau NURBS. 3. Digital sculpting. Modeling yang terbentuk dari hasil pahatan memiliki tingkat kehalusan tinggi, sehingga dapat digunakan untuk membuat detail pada model. Kegunaan 3D modeling.
3D modeling digunakan dalam berbagai media seperti video game, film, arsitektur, ilustrasi, desain mekanik, iklan komersil, atau lainnya. Beberapa software 3D. Yang pertama, Blender. Blender adalah salah satu aplikasi grafik 3D dari open source paling terkemuka di dunia. Tapi jangan salah, meskipun free kualitas Blender tidak kalah saing loh, ia adalah sebuah perangkat lunak yang memungkinkan pembuatannya banyak konten 2D dan 3D. Mulai dari modeling, texturing, lighting, animation, video post-processing. Sayangnya, software animasi ini sedikit sulit untuk digunakan. Yang kedua, Autodesk 3D Max. Secara harfiah, 3D Max adalah kakak dari Maya dan sama-sama keluaran Autodesk. Dalam beberapa sisi, software ini lebih rumit dari Maya, namun cukup mudah digunakan dalam mode script untuk permainan, sehingga 3D Max biasanya digunakan untuk membuat game.